Bab 1031, Victor. Garis retakan kecil pada lonceng besar itu tidak mencolok jika dibandingkan dengan ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan kekuatan Lei Zunze dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihat mereka. Wajah mereka langsung berubah. Dari kelihatannya, Demon Phoenix Bell milik Feng Qing'er tidak dapat memblokir serangan dari teratai api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zunze berubah suram saat ini. Tinjunya perlahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Feng Qing'er, namun terlepas dari betapa sulitnya itu, kebenaran ada tepat di depannya. Dibandingkan dengan ekspresi suram Lei Zunze, senyum muncul di wajah Feng Zunze. Penampilan Xiao Yan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia mengira itu baik-baik saja selama Xiao Yan tidak kalah telak dari Feng Qing'er. Dia tidak pernah berpikir Xiao Yan akan mampu mengalahkan pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki beberapa poin luar biasa agar Yao Lao menerimanya sebagai murid, dia juga sadar bahwa Feng Qing'er bukan orang biasa. Menjadi seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix, kekuatan bertarungnya jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama dengannya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze di samping juga sama terkejutnya. Jelas, Xiao Yan melebihi harapan mereka dengan memecahkan Demon Phoenix Bell. Aku ingin tahu apa latar belakang orang ini. Dia sebenarnya tahu teknik Dou yang begitu kuat. Terlebih lagi, bakat seperti itu juga cukup menakutkan, keduanya mengungkapkan ekspresi perhatian. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang, agar seseorang mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di dataran tengah, namun tampaknya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiao Yan. Di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen yang berwajah pucat agak terkejut saat mereka menyaksikan lautan api yang tak berujung di langit, terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasa anggota tubuhnya menjadi mati rasa. Jika Xiao Yan telah menggunakan teknik Dou yang menakutkan saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan Demon Phoenix Bell Feng Qing'er tidak dapat memblokir lotus api itu, Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tang Ying tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan berbicara saat tatapannya menatap tajam ke langit. Suaranya memiliki sedikit kepahitan. Dengan mampu menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Paviliun 10.000 Pedang, hati Tang Ying secara alami memiliki kebanggaan, namun kebanggaan ini muncul seperti lelucon di depan Xiao Yan dan Feng Qing'er. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan keduanya jauh melebihi dirinya. Mu Qingluan di sampingnya juga mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiao Yan karena konfliknya dengan Paviliun Petir Angin, mereka tidak terlalu memperhatikannya, mungkin karena mereka adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam 4 paviliun. Namun, pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen menggertakkan giginya ketika dia mendengar desahan dari kata-kata keduanya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya di hadapan lautan api yang merembes ke langit. Lonceng hitam pekat yang sangat besar berdiri di lautan api 3 warna yang menembus langit. Setiap kali gelombang api melonjak itu akan menyebabkan cahaya gelap di permukaan lonceng besar itu bergetar. Garis retakan kecil di atasnya juga akan menyebar lebih cepat. Retakan. Sedikit suara perlahan dipancarkan. Pada akhirnya, mereka mulai terus bersuara. Kebisingan semacam ini tidak terlalu keras tetapi secara bertahap ditransmisikan ke telinga semua orang. Oleh karena itu, seluruh stadion menjadi sunyi. Tak terhitung jumlah mata yang membawa sedikit kejutan saat mereka melihat lautan api 3 warna di langit. Pemenang pertempuran ini akan ditentukan pada saat ini. Xiao Yan melayang di udara tepat di bawah lautan api. Pada saat ini, wajahnya sedikit pucat. Meskipun kekuatan teknik Dou seperti teratai api 3 warna sangat menakutkan, kelelahan saat menggunakannya juga menakutkan. Mata Xiao Yan terkunci pada bel hitam pekat di lautan api. Hatinya tidak rileks sedikit pun karena garis retakan yang menyebar di atasnya. Pengalamannya selama bertahun-tahun memungkinkan dia untuk memahami logika. Seekor singa perlu menggunakan semua keahliannya bahkan saat berburu kelinci. Seseorang tidak boleh meremehkan lawan manapun. Jika tidak, seseorang mungkin akan ditarik ke dalam jurang yang tak berujung. Banyak ahli telah jatuh ke tangannya selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami memiliki pemahaman yang mendalam. Xiao Yan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Dou Qi ke dalam mulutnya.
Dia menyipitkan matanya saat dia melihat bel besar dengan jumlah garis retak yang semakin banyak. Douqi di dalam tubuhnya beredar dengan tenang karena benar-benar menutupi tubuhnya. Retak-retak. Garis retak dengan cepat menyebar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya menutupi setiap sudut lonceng besar. Pada saat ini, lautan api tiga warna sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat menakutkan yang bertabrakan dengan bel besar itu. Bang! Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Suara keras yang mengejutkan dikeluarkan. Segera orang bisa melihat bel besar berguncang keras. Cahaya gelap menembus garis retakan sebelum bel besar itu pecah dengan keras. Fragmen gelap melesat ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan. Meskipun fragmen-fragmen ini akan diuapkan menjadi ketiadaan oleh suhu tinggi lautan api, gelombang kuat yang diciptakan dari ledakan telah menyebarkan lautan api. Mata hitam Xiao Yan menatap tajam ke lokasi di mana lonceng besar itu meledak. Beberapa fragmen hitam gelap bersiul melewati tubuhnya sambil membawa angin kencang. Namun, mereka tidak menyebabkan dia menjadi sedikit terganggu. Asap hitam pekat membubung dari pecahan bel besar. Mata Xiao Yan terfokus pada mereka. Setelah menatap asap hitam tanpa berkedip sejenak, Xiao Yan memperhatikan bahwa asap hitam itu tiba-tiba menyusut. Segera, sosok bergegas keluar dari dalam dengan cara yang seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan saat sosok ini muncul. Sebuah cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak. Beberapa bayangan muncul, dan tubuhnya menyusul sosok itu dengan cara seperti hantu. Api hijau giok dengan cepat keluar dari tinjunya. Ketika Xiao Yan muncul di belakang sosok itu, kain warna-warni yang berisi angin kencang tiba-tiba melesat di tengah dahi Xiao Yan. Senyum dingin terungkap di wajah Xiao Yan. Dia meraih kain berwarna-warni dan menggunakannya untuk membantunya maju. Segera, dia dengan keras memukul sosok lembut itu seperti bola meriam. Mengerang. Kekuatan yang kuat dari tabrakan ini menyebabkan sosok itu mengeluarkan erangan. Sosok cantik itu juga mendarat dengan kasar di tanah, menghantam permukaan arena dengan keras. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan banyak retakan menyebar di tanah. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion begitu mereka melihat Feng Qing'er, yang terluka di tanah. Xiao Yan sepertinya belum mendengar semua kebisingan ini. Tinjunya mengencang di bawah lengan bajunya tanpa ada yang memperhatikan. Segera, dia tertawa dingin. Tubuhnya bergerak turun di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, dia mendarat di samping Feng Qing'er, mengangkat kakinya, dan dengan kejam menginjak kepalanya. Dari penampilannya, kepala Feng Qing'er kemungkinan besar akan pecah seperti semangka jika kakinya tepat mengenainya. Tindakan kejam tiba-tiba oleh Xiao Yan ini menyebabkan semua mata yang hadir menjadi tumpul. Lupakan bagaimana seseorang akan menghadapi banyak masalah dengan membunuh Feng Qing'er mengingat latar belakangnya. Fakta bahwa pihak lain adalah kecantikan yang hebat akan membuat orang jahat sedikit ragu ketika memberikan serangan yang begitu kejam, bukan? Namun, pada saat ini, Xiao Yan, kekejaman dari kakinya yang turun dan sikapnya yang tajam tampak seperti sedang menginjak seekor semut. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ketegasannya menyebabkan seseorang merasa terpana. Kaki jatuh Xiao Yan sangat cepat. Dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk campur tangan. Sesaat kemudian, itu dengan kejam menginjak kepala Feng Qing'er tanpa perubahan yang tidak terduga. Seluruh stadion terdiam pada saat ini. Engah. Percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi ketika kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon sementara tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi tidak ada apa-apa. Banyak orang yang hadir bingung ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mata mereka turun ke keadaan tumpul. Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan kejutan sedikit pun ketika dia gagal melihat darah segar. Matanya sedikit tertutup saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Bang! Sebuah pukulan dilempar keluar. Tepat ketika pukulan ini hendak menyerang udara kosong, sosok berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya, dan itu bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Kekuatan kuat yang meletus menyebabkan dia mundur selusin langkah. Jejak darah tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin kamu tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir level awalmu? Xiao Yan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Feng Qing'er yang pucat dan cantik. Ada sedikit rasa dingin dalam senyumnya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik dengan marah menatap Xiao Yan yang tersenyum.
Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang begitu memalukan selama bertahun-tahun. Penghinaan naik di dalam hatinya seperti air pasang. Sesaat kemudian, kekejaman melintas di mata cantik Feng Qing'er. Dia menggerakkan Douqi yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan, raungan gemuruh tiba-tiba bergema. Segera, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tangan sedingin es dengan lembut meraih lehernya yang panjang seperti cakar elang sementara suara lembut yang mengandung niat membunuh perlahan terdengar. Suara itu menyebabkan tubuh indah Feng Qing'er tiba-tiba menegang. Kamu telah kehilangan. Bab 1032, Darah Esensi Phoenix Kuno. Tatapan seluruh stadion mengeras pada tangan besar yang diletakkan di leher Feng Qing'er. Bahkan niat membunuh yang samar-samar muncul di wajah Xiao Yan tertangkap oleh mata cukup banyak orang. Seluruh gunung petir menjadi sunyi pada saat ini. Apakah hasil pertarungan tingkat atas yang sangat dinanti-nantikan antara generasi muda ini akhirnya telah ditentukan? Hasil akhir ini telah melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari, namun wanita berbakat dari paviliun petir angin ini, yang hanya muncul sekali setiap abad, dikalahkan di tangan pemuda bernama Xiao Yan ini. Cukup banyak orang juga mengungkapkan wajah yang agak suram di dalam stadion yang sunyi ini. Wajah Lei Zunze sedalam air. Dia juga tidak menyangka Feng Qing'er akan dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Tidak hanya dia tidak dapat mempersulit Xiao Yan hari ini, tetapi dia juga mengizinkan Xiao Yan meminjam reputasi Feng Qing'er untuk segera menjadi terkenal. Dia benar-benar merasa telah menderita kerugian 2 kali lipat meski berniat memanfaatkan Xiao Yan. Lokasi di mana Wind Lightning Pavilion berada benar-benar sunyi. Fei Tian dan yang lainnya saling memandang. Meskipun wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyebabkan bahkan mereka menarik perkiraan yang mereka buat padanya di masa lalu. Dibandingkan dengan wajah suram Lei Zunze, wajah Feng Zunze penuh dengan senyuman. Penampilan Xiao Yan hari ini benar-benar menundukkan ekspektasinya yang tinggi. Mata orang tua yang keras kepala itu masih setajam biasanya. Saya bertanya-tanya di mana dia mendapatkan murid yang luar biasa seperti itu. Feng Zunze tersenyum dan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya. Di arena, di mana mata semua orang terfokus, tubuh cantik Feng Qing'er menjadi lebih kaku karena tangan dingin di lehernya. Sedikit niat membunuh asli yang terkandung dalam suara Xiao Yan membuatnya tidak ragu bahwa orang di depannya akan dengan kejam menghancurkan bunga jika itu benar-benar sampai pada titik itu. Namun, ketakutan samar baru saja muncul di dalam hatinya ketika itu digantikan oleh kemarahan dan penghinaan. Dengan status dan kekuatannya, kapan dia diperlakukan seperti itu? Feng Qing'er mengatupkan giginya erat-erat saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan marah, tampak seperti burung phoenix yang angkuh. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat Feng Qing'er masih keras kepala. Api hati teratai mengkilap tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya saat dia berteriak dengan suara rendah, tersesat. Api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dan bertabrakan dengan api hitam aneh di tubuh Feng Qing'er. Kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran yang intens, tetapi api hitam buru-buru menyusut kembali ke tubuhnya sambil tampak seolah-olah telah bertemu dengan musuh besar di depan mata Feng Qing'er yang terkejut. Api surgawi memerintah tertinggi di antara puluhan ribu api di dunia. Selain itu, Glazed Lotus Heart Flame milik Xiao Yan dibentuk dari penggabungan dua jenis api surgawi. Jika seseorang memeringkatnya, sepertinya tidak sulit untuk masuk 10 besar. Meskipun api hitam Feng Qing'er sedikit unik, itu masih tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di depan api hati teratai mengkilap Xiao Yan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Wajah Xiao Yan berubah dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun, ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum kata-katanya terdengar. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya tiba-tiba bergetar saat botol giok muncul tanpa peringatan sebelumnya. Darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang agung. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang tercengang. Xiao Yan adalah yang pertama pulih. Dengan lambaian tangannya, nyala api hijau gioknya melilit botol giok. Setelah itu, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya seperti kilat. Reaksi Xiao Yan sangat cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Bahkan Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP hanya merasakan riak energi yang kuat muncul sebelum menghilang dengan cepat. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat gelap dan serius setelah mengembalikan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya.
Dia dengan cepat mundur 2 langkah setelah menemukan bahwa darah hijau merah merasakan dorongan yang tidak terkendali selama itu di samping wanita ini. Itu mungkin karena mereka berdua adalah Heaven Demon Phoenixes. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia mengangkat matanya. Namun, dia melihat bahwa mata Feng Qing'er memancarkan cahaya panas yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiao Yan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini. Samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang salah. Mata cantik Feng Qing'er menatap cincin penyimpanan Xiao Yan. Reaksi Xiao Yan tadi terlalu cepat. Oleh karena itu, bahkan dia tidak melihat benda apa itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Kekuatan hisap yang sangat kuat melonjak di dalam hatinya. Perasaan seperti ini, Feng Qing'er tenggelam dalam pikirannya. Lidahnya dengan lembut menjilat bibir merahnya. Adegan ini memang dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Pikiran mendalam ini berlanjut sesaat sebelum tubuhnya yang indah tiba-tiba bergetar. Kedua matanya secara bertahap mengungkapkan keterkejutan. Darah esensi Phoenix kuno. Feng Qing'er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Ada beberapa kejutan dalam nada suaranya saat dia mengartikulasikan setiap kata dengan jeda di antara mereka. Darah esensi Phoenix kuno. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nada suaranya tenang ketika dia bertanya, apa maksudmu? Serahkan benda itu dari sebelumnya. Mata cantik Feng Qing'er menyala panas saat mereka menatap Xiao Yan. Tawa dinginnya tidak disembunyikan. Sebaliknya, itu menyebar ke seluruh stadion, kamu benar-benar sangat berani. Anda berani meletakkan tangan Anda pada sesuatu yang dimiliki oleh suku Heaven Demon Phoenix saya. Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan cukup banyak orang, yang tidak menyadari situasinya, menjadi sedikit terpana. Banyak tatapan menyapu stadion. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP juga menjadi terpana karena ini. Mereka berdiri dari kursi mereka, melangkah maju, dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zunze bertanya dengan suara berat, Qing'er, ada apa? Feng Zunze juga muncul di samping Xiao Yan saat Lei Zunze muncul. Dia maju selangkah dan secara tidak sengaja menghalangi Xiao Yan di belakangnya. Alisnya sedikit merajut saat melihat Feng Qing'er dan berkata dengan suara lemah, menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun Anda adalah anggota Heaven Demon Phoenix, jangan berpikir bahwa Heaven Demon Phoenixes dapat berkeliaran di Central Plains ini tanpa rasa takut. Petik 2. Gigi Feng Qing'er menggigit bibir bawahnya yang merah. Matanya masih tetap terkunci pada Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa, Feng Zunze, ini bukan sesuatu yang dibuat secara acak oleh Qing'er. Item yang saya rasakan sebelumnya jelas adalah darah esensi Phoenix kuno suku saya. Dengan status Anda harus menyadari aturan suku Heaven Demon Phoenix saya. Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Darah esensi Phoenix kuno ini harus dimurnikan dari garis keturunan Demon Phoenix sukuku. Tindakan ini telah melanggar tabu besar sukuku. Jika masalah ini menyebar ke sukuku, pasukan penegak sukuku akan mengambil tindakan. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Semua wajah mereka mengalami perubahan mereka sendiri. Senyum di wajah Feng Zunze sedikit berkurang. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah Wind Lightning Pavilion. Sikap sombong dari orang-orang itu adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi saat itu. Lei Zunze dan yang lainnya tidak berbicara saat ini. Hal ini melibatkan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan Feng Zunze pusing karenanya. Selain itu, mereka senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan pavilion bintang jatuh. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini hanyalah sebuah pertandingan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona Feng Qing'er tidak perlu menuduh saya melakukan pelanggaran serius seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening saat berbicara dengan suara yang agak dingin. Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah berbuat salah padamu? Wajah cantik Feng Qing'er menjadi sedikit dingin saat dia berbicara. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat menemukan tuduhannya. Xiao Yan menjawab dengan samar. Apakah Anda berani mengizinkan saya untuk mencari cincin penyimpanan Anda? Feng Qing'er dengan marah tertawa. Dia pasti tidak salah tentang perasaan darahnya mendidih sebelumnya. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening di hadapan kata-kata Feng Qing'er. Mencari cincin penyimpanan orang lain tidak jauh berbeda dengan mencari tubuh seseorang. Permintaan ini agak berlebihan.
Meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang lain sesuai keinginan mereka. Diri terhormat ini, Dou Zun, juga telah bertemu dengan beberapa orang tua di suku Heaven Demon Phoenix. Anda ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-kata Anda saja. Kemungkinan tidak ada yang bisa menanggung ini begitu saja. Ekspresi Feng Zunze tenggelam saat dia berbicara. Feng Qing'er tidak berani mengatakan apapun yang bertentangan dengan Feng Zunze begitu dia berbicara. Seorang Dou Zun dianggap sebagai ahli puncak bahkan di dalam suku Heaven Demon Phoenix mereka. Selain itu, ada pavilion bintang jatuh di belakangnya. Namun, jika dia tidak mau mundur begitu saja, darah esensi Phoenix kuno sangat berguna bagi suku Demon Phoenix. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan garis keturunannya pasti akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Feng Qing'er mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkan Qing'er untuk mencari cincin penyimpanannya. Namun, saya harus menggunakan semacam keterampilan pencarian sesuai dengan aturan klan saya. Jika masih tidak membuahkan hasil, saya dapat meminta maaf atas tindakan saya. Feng Zunze tampak terkejut saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sedikit di dalam hatinya saat dia menoleh ke Xiao Yan. Dia juga mengetahui beberapa aturan dari suku Heaven Demon Phoenix. Permintaan Feng Qing'er masuk akal. Namun, dia sedikit khawatir bahwa Xiao Yan memiliki darah esensi Phoenix kuno apapun bersamanya seperti yang diklaim Feng Qing'er. Pada saat itu, kemungkinan besar suku Heaven Demon Phoenix akan khawatir jika itu benar-benar ditemukan. Hal-hal akan menjadi sedikit merepotkan kalau begitu. Xiao Yan juga merasakan mata Feng Zunze. Matanya berkedip ketika dia melakukannya. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan jika aku telah berbuat salah padamu? Feng Qing'er dengan dingin tertawa saat melihat Xiao Yan tetap diam. Xiao Yan meliriknya dengan samar. Kilatan di matanya berangsur-angsur menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia mengangguk tanpa diduga dan berkata, baiklah, saya akan mengizinkan Anda menggunakan keterampilan pencarian Anda. Bab 1033, akhir dari pertemuan besar. Xiao Yan mengangguk dan setuju. Ini menyebabkan semua orang, termasuk Feng Qing'er, tertegun sejenak. Hal ini bukan permainan anak-anak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, kemungkinan besar Xiao Yan akan muncul di daftar hitam suku Heaven Demon Phoenix. Ekspresi khawatir muncul di mata Feng Zunze. Dia menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah tidak apa-apa? Haha, Feng tua, tolong santai. Seseorang tidak perlu takut bayangannya akan bengkok jika ia berdiri tegak. Saya telah melihat banyak trik kecil menuduh seseorang secara salah setelah mereka kalah. Ini bukan hal yang mengejutkan. Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan meyakinkannya. Feng Zunze merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Karena dia berani berbicara dengan cara ini, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Feng Qing'er di sampingnya sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan. Wajahnya yang cantik menampilkan senyum dingin saat dia berkata, kamu bisa bertindak keras. Jika saya akhirnya menemukannya nanti, saya pasti akan membiarkan Anda menderita konsekuensinya. Petik 2. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman yang tidak biasa. Dia dengan lembut berkata, jika Anda gagal menemukan apapun, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada saya di depan umum. Mata Feng Qing'er sedingin es. Dia mendengus dingin saat dia menggigit jarinya. Tetesan darah merah cerah jatuh darinya dan segera ditangguhkan di depannya. Samar-samar memancarkan cahaya aneh dalam prosesnya. Xiao Yan melirik tetesan darah ini. Darahnya berwarna merah tua, tetapi jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang akan dapat melihat warna hijau yang sangat redup di dalamnya. Xiao Yan berpikir dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Darah mayat kering misterius itu jelas jauh lebih padat daripada darah Feng Qing'er. Dari kelihatannya, darah mayat kering misterius itu jelas lebih murni daripada darah Feng Qing'er. Wajah Feng Qing'er sangat dingin. Jarinya memimpin tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel berhenti di atas kepala Xiao Yan. Kilauan berwarna merah melingkar terpancar darinya saat perlahan melilit tubuh Xiao Yan. Xiao Yan jelas merasakan energi yang tidak biasa ketika tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah. Itu perlahan-lahan memindai tubuhnya, dan dia samar-samar merasa seolah-olah seseorang sedang mengintip. Wajah Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi melalui ini. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya.
Agar dia cukup berani untuk mengizinkan Feng Qing'er mencarinya di depan umum, wajar saja jika dia yakin bahwa dia bisa menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Cahaya berwarna merah perlahan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Itu secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali, tetapi bahkan tidak ada tanda-tanda fenomena yang tidak biasa muncul. Hal ini menyebabkan wajah Feng Qing'er tampak lebih jelek. Feng Zunze di sampingnya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Feng Qing'er. Pencarian berlanjut selama beberapa waktu sebelum cahaya merah itu akhirnya mulai menghilang. Segel itu juga telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap ke dalam tubuh Feng Qing'er yang berwajah hijau. Nona Feng, apakah ada hasil? Xiao Yan melirik Feng Qing'er saat dia bertanya. Di mana kamu menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno? Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Penampilannya seolah-olah dia sangat ingin menerkam dan menelanjangi Xiao Yan, melakukan pencarian lengkap padanya. Dia telah dengan jelas merasakan keberadaan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya. Namun, hasil pencariannya telah menyebabkan dia menderita pukulan hebat. Keterampilan pencariannya sangat sensitif terhadap darah esensi Phoenix kuno. Jarang ada situasi di mana itu akan salah. Ekspresi Feng Zunze di sampingnya tenggelam. Dia berteriak dengan suara dingin, Feng Qing'er, jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini, Dou Zun, tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Jika Anda terus membuat masalah, jangan salahkan diri yang mulia ini, Dou Zun, karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku Heaven Demon Phoenix. Wajah cantik Feng Qing'er berubah sedikit ketika dia mendengar tangisan dingin Feng Zunze. Lei Zunze di sampingnya hanya bisa melangkah maju ketika dia melihat ini. Qing'er, masalah hari ini mungkin hanya salah paham. Tetapi, Feng Qing'er menjadi cemas. Dia hendak membalas ketika dia melihat Lei Zunze merajut alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya, dia adalah murid Lei Zunze. Dia tidak punya pilihan selain menuruti kata-katanya. Selain itu, dia tahu bahwa dengan Feng Zunze melindungi Xiao Yan, masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia bisa menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Xiao Yan, dia akan bisa mengatakan sesuatu. Dengan reputasi suku Heaven Demon Phoenix, sepertinya Feng Zunze harus mempertimbangkan sedikit pilihannya. Sayangnya, Feng Qing'er sangat marah di dalam hatinya. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Xiao Yan dengan kejam saat dia dengan dingin berkata, aku tidak akan mengabaikan masalah ini begitu saja. Xiao Yan tersenyum. Dia menjawab dengan suara ringan, Nona Feng sepertinya melupakan sesuatu. Sebagai murid utama Paviliun Petir Angin, saya pikir Anda membenci orang-orang yang mengingkari kata-kata mereka, bukan? Petik 2. Wajah Feng Qing'er langsung berubah menjadi hijau saat mendengar ini. Tangannya terkepal, mengeluarkan suara retak saat melakukannya. Hanya beberapa saat kemudian dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya, maaf. Xiao Yan menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terjerat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur ke belakang Feng Zunze. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum pada Lei Zunze dan berkata, hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion akan dihapuskan, kan? Sudut mulut Lei Zunze berkedut sedikit. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, dia secara alami tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum mengingat statusnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan kaku. Sebuah cahaya kilat berkedip melalui matanya saat dia menatap Xiao Yan dengan saksama. Dia berkata, karena Feng Zunze, saya tidak akan membawa Anda ke tugas untuk masalah antara Anda dan Paviliun Petir Angin. Namun, saya harap Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda di masa depan. Jika gerakan 3000 petir dibocorkan olehmu, diri yang mulia ini, Dou Zun, akan secara pribadi membunuhmu. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi kata-kata Lei Zunze yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Lei Zunze, yakinlah. Feng Zunze di sampingnya melirik wajah jelek Lei Zunze. Dia menyeringai ketika matanya melihat sekelilingnya dan tertawa, Lei Zunze benar-benar murah hati. Namun, kemungkinan Grand Meeting 4 Pavilion akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan hari ini. Dalam hal kekuatan, Wind Lightning Pavilion memang jauh lebih kuat. Dalam hal ini, tampaknya tempat pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Paviliun Petir Angin. Petik 2. Masalah Xiao Yan hanya terselesaikan karena kehadiran Feng Zunze. Terlepas dari seberapa tidak rela hati mereka, mereka paling tidak perlu memberikan wajah Feng Zunze di permukaan.
Dalam hal ini, Feng Zunze secara alami akan membalas budi mereka sedikit. Apalagi, nama kosong yang disebut sebagai pemimpin dari 4 paviliun adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, posisi ini tidak memiliki otoritas yang sebenarnya. Itu hanya terdengar bagus. Selain itu, jika seseorang ingin membandingkan kekuatan, tidak satu pun dari 3 generasi muda paviliun lainnya yang cocok dengan Feng Qing'er. Tentu saja, ini secara alami hanya setelah Xiao Yan dikeluarkan. Dari pertarungan sebelumnya, yang lebih kuat dari keduanya telah diketahui oleh banyak orang. Ekspresi Lei Zunze menjadi sedikit lebih hangat ketika dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze hanya bisa menganggukkan kepala mereka setelah beberapa saat ragu-ragu. Tang Ying jelas bukan tandingan Feng Qing'er. Wang Chen, di sisi lain, sudah dilumpuhkan oleh Xiao Yan sejak awal. Bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Karena Grand Meeting sudah selesai, aku yang lama tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan datang dan mengunjungi jika saya punya waktu di masa depan, Feng Zunze tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Lei Zunze. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan angin liar bertiup di sekelilingnya. Segera energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul secara otomatis. Akhirnya, itu membentuk elang angin yang sangat besar di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Ayo pergi. Feng Zunze memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke atas elang raksasa itu. Mu Qingluan mengikuti dari belakang. Setelah memberi isyarat kepada Lin Yan, yang jaraknya cukup dekat untuk mengikuti, dia melompat ke elang besar. Feng Zunze meletakkan kedua tangannya di belakangnya setelah melihat bahwa beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar itu. Dia berdiri di atas kepala elang sambil mengepakkan sayapnya. Setelah itu, ia membawa angin kencang saat memotong udara dengan suara swoosh terbang menjauh dari Wind Lightning Mountain Range. Dalam beberapa kilatan itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze mengucapkan selamat tinggal pada Lei Zunze setelah menyaksikan elang raksasa menghilang. Akhirnya, mereka meraih murid-murid mereka dan dengan cepat meninggalkan Gunung Petir. Setelah Jian Zunze pergi, hanya orang-orang dari Wind Lightning Pavilion yang tertinggal. Hanya pada saat ini, ekspresi Lei Zunze benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng Qing'er saat dia bertanya, apakah kamu benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya? Aku pasti benar. Namun, saya juga tidak tahu mengapa saya tidak dapat menemukannya. Feng Qing'er mengangguk dan berbicara dengan sangat pasti. Lei Zunze sedikit mengangguk. Dia segera berbicara dengan cara yang jahat, kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku Heaven Demon Phoenix. Pada saat itu, para ahli di klan Anda pasti akan turun tangan dan menangkap Xiao Yan. Jika orang-orang dari Paviliun Bintang jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku Heaven Demon Phoenix untuk menghabisi mereka karena kekuatannya. Feng Qing'er ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk. Karena kamu sendiri yang menolak untuk melumpuhkan gerakan 3000 petir, aku akan menyebabkan kamu tidak dapat menggunakan keterampilan Dou lainnya di masa depan. Ekspresi dingin muncul di wajah Lei Zunze. Gumaman lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebabkan beberapa orang di sekitarnya gemetar. Angin kencang tiba-tiba naik di langit biru yang tenang. Seekor elang besar membawa badai petir saat terbang. Di belakang elang duduk beberapa sosok. Xiao Yan ada di antara mereka. Pada saat ini, Xiao Yan duduk bersila di belakang elang. Tatapannya melihat ke arah gunung petir dan menemukan bahwa itu telah menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Segera, dia mengatupkan giginya dan nyala api hijau giok menyala dengan ganas di tangannya. Apa itu? Sosok Feng Zunze langsung muncul di samping Xiao Yan saat dia bertanya dengan heran. Xiao Yan tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke api yang menyala di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur dalam nyala api yang naik. Darah ini, yang mengandung riak energi yang mengejutkan, perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Zunze, Mu Qingluan, dan Lin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat ini. Xiao Yan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya. Tidak heran itu tidak terdeteksi. Bab 1034 Penyerapan. Api hijau giok menyala dengan ganas. Suhu tinggi menyebar darinya, menyebabkan angin kencang di sekitarnya menjadi jauh lebih panas. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal ini. Mata Feng Zunze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetesan darah merah hijau yang berputar di dalamnya. Itu memang darah esensi Phoenix kuno.
Apalagi warnanya begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa Heaven Demon Phoenix yang telah mencapai kelas Douzun. Wajah cantik Mu Qingluan berubah di samping ketika dia melihat 3 tetesan darah hijau merah. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan seruan. Dia adalah anggota dari suku burung mythical. Meskipun sukunya tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Oleh karena itu, dia bisa melihat betapa berharganya ketiga tetesan darah hijau merah ini secara sekilas. Bahkan ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Surga Iblis Phoenix kelas Douzun. Kekuatan seperti itu pasti akan berada di antara iblis-iblis tua itu, yang tidak akan mati, bahkan di dalam suku Heaven Demon Phoenix. Bagaimana mungkin darah esensi Phoenix kuno ini mendarat di tangan Xiao Yan? Namun, untungnya itu tidak ditemukan lebih awal. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan. Darah esensi Phoenix kuno kelas Douzun sudah cukup untuk membuat Heaven Demon Phoenix memobilisasi pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ekspresi Feng Zunze menjadi jauh lebih serius. Matanya menunjukkan ketegasan. Mu Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti masalah seperti apa yang akan dibawa Xiao Yan jika masalah ini menyebar. Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiao Yan. Kenapa ekspresinya begitu? Mata Lin Yan menyapu wajah Xiao Yan saat dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu. Feng Zunze dan Mu Qingluan juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya. Seolah-olah dia menolak sesuatu. Ada lebih dari sekadar 3 tetes darah esensi Phoenix kuno ini. Sisanya harus tetap berada di tubuhnya. Namun, sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar. Mata tajam Feng Zunze dengan cepat merasakan masalahnya, dan dia menjelaskannya dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yan menjadi cemas saat dia buru-buru bertanya. Bagian dalam darah esensi Phoenix kuno mengandung kekuatan garis keturunan suku Heaven Demon Phoenix. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Bagaimanapun, konstitusi manusia jauh lebih rendah daripada Heaven Demon Phoenix. Jika seseorang dengan paksa menyerapnya, kemungkinan seseorang akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno yang tersisa di dalam tubuhnya. Mu Qingluan berbicara dengan senyum pahit. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiao Yan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qing'er. Namun, suhu api surgawi sangat tinggi. Itu telah menyebabkan beberapa energi darah esensi Phoenix kuno menyebar. Sekarang, itu pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk sepenuhnya memaksanya keluar. Feng Zunze menggelengkan kepalanya saat dia mengungkapkan masalah lain. Mu Qingluan merentangkan tangannya saat mendengar ini. Dia tidak berdaya jika ini masalahnya. Mari kita lihat situasinya dulu. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Jika dia secara acak campur tangan dalam masalah ini sekarang, kemungkinan dia hanya akan menambah masalah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah melihat terlebih dahulu apakah Xiao Yan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa darah esensi Phoenix kuno ini keluar dari tubuhnya. Sementara mereka bertiga sedang berbicara, kulit Xiao Yan menjadi panas mendidih. Warnanya juga berubah menjadi merah darah. Sekilas, dia tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Tentu saja, penampilan luar Xiao Yan bukan satu-satunya yang terpengaruh. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan benar-benar kacau. Energi hijau merah seperti kuda liar, berlari kencang yang dengan gila-gilaan meroket melalui bagian dalam tubuhnya. Kekerasan gila yang terkandung di dalamnya menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan berulang kali memancarkan gelombang demi gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut. Sialan, pikiran Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam mengutuk. Awalnya, dia telah memurnikan 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering binatang ajaib. Setelah menggunakan 1 tetesan saat menyempurnakan pil obat di Akademi Dalam, dia hanya memiliki 4 tetesan yang tersisa. Dia telah memaksa keluar 3 tetesan sebelumnya. Dengan kata lain, masih ada 1 tetes darah hijau merah yang tersisa di tubuhnya. Penyebab utama dari mengubah tubuhnya menjadi kekacauan seperti itu adalah setetes darah hijau merah sialan ini. Darah hijau merah telah benar-benar terbelah ketika berada di api surgawi sebelumnya.
Setelah itu berubah menjadi banyak energi kekerasan yang menyebar dan secara acak dibebankan ke dalam tubuh Xiao Yan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda setelah berhasil memurnikan Anda. Xiao Yan dengan kejam menggertakkan giginya saat dia mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya. Setelah itu, ia dengan liar menyerbu tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Hanya menunggu energi liar menyebar lebih banyak hanya akan menyebabkan luka internalnya menjadi semakin serius. Oleh karena itu, dia perlu mengumpulkan energi yang tersebar bersama-sama dan menghabisinya sepenuhnya dengan sapuan bersih. Resistensi energi hijau merah, kekerasan sangat tinggi. Mereka seperti kuda liar yang tidak bisa ditundukkan, membutuhkan Xiao Yan untuk menghabiskan banyak kekuatan spiritual untuk menyeret mereka pergi. Dengan demikian, kelelahan kekuatan spiritualnya luar biasa hebat. Namun, untungnya Xiao Yan berhasil maju ke kelas Douzong. Kalau tidak, kemungkinan sulit baginya untuk menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Kekuatan spiritual secara acak bergerak melalui setiap bagian tubuhnya tanpa lelah, melakukan yang terbaik untuk mengejar energi hijau merah liar. Terlepas dari kelelahan yang luar biasa dari kekuatan spiritualnya, itu cukup efektif. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi hijau merah, yang telah tersebar di seluruh tubuhnya, telah berkumpul bersama, berubah menjadi kluster energi hijau merah seukuran telapak tangan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mengamati kelompok energi kekerasan ini, yang telah dikumpulkan bersama. Dia langsung menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api hijau giok melonjak keluar, berubah menjadi kuali api. Itu secara kebetulan membungkus kluster energi di dalamnya. Kuali api baru saja membungkus gugus energi ketika suhu yang sangat tinggi merembes darinya. Energi hijau merah sepertinya merasakan bahaya ketika suhu tinggi naik. Itu tersebar terpisah, berubah menjadi kelompok yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Namun, kuali api pada saat ini sudah menjadi sangat sulit di bawah kendali pikiran Xiao Yan. Oleh karena itu, energi hijau merah dipantulkan kembali ketika mereka menabrak kuali api, menjadi kelompok yang kacau. Ketika energi liar dan kekerasan ini berubah menjadi kekacauan, suhu tinggi kuali api dengan cepat naik. Suhu yang sangat tinggi secara bertahap menyebabkan benih energi hijau merah kecil secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan-lahan melayang keluar dari kuali api. Kabut hijau merah tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan dan tidak dapat dijinakkan di dalamnya setelah disempurnakan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Sebaliknya, itu dengan lembut melayang keluar dan bergabung ke dalam tulang, pembuluh darah, otot, selnya. Menyusul penggabungan kabut hijau merah ini dan tubuhnya, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di tubuhnya tampaknya telah diberi penambah kekuatan pada saat ini. Kekuatan dan ketangguhan mereka perlahan meningkat. Darah esensi Phoenix kuno ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, kemungkinan efeknya akan lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Segera, dia merasa agak menyesal. Tentu saja, penyesalan semacam ini secara alami menghilang segera setelah muncul. Xiao Yan saat ini juga mengerti bahwa memang tidak mudah untuk menyerap darah esensi Phoenix kuno seperti itu. Jika dia tidak memiliki Glazed Lotus Heart Flame, kemungkinan bagian dalam tubuhnya akan berubah menjadi berantakan karena darah esensi Phoenix kuno. Karena penyempurnaan berulang dari Glazed Lotus Heart Flame, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali api. Momentum ini menunjukkan tanda-tanda secara bertahap menjadi lebih padat. Ketika kabut hijau merah ini berulang kali menembus ke dalam tubuh Xiao Yan, perasaan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat juga menjadi semakin jelas. Xiao Yan memiliki ilusi bahwa jika dia memiliki darah esensi Phoenix kuno yang cukup, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat Heaven Demon Phoenix. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah dia mampu menahan penguatan terus-menerus. Darah esensi Phoenix kuno benar-benar terlalu kejam untuk manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin akan meledak karena kekuatannya terlalu tinggi. Ledakan tubuh. Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat memikirkan ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang luar biasa hebat dalam hal memperkuat tubuh seseorang. Namun, jika seseorang menyerap terlalu banyak, itu kemungkinan akan menjadi bencana. Pikiran Xiao Yan memasuki kuali api. Pada saat ini, masih ada 2/3 yang tersisa dari kluster energi hijau merah.
Hanya sepertiga yang membuat Xiao Yan merasa tubuhnya tidak akan mampu bertahan. Jika sisanya benar-benar diserap oleh tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan benar-benar meledak. Hati Xiao Yan terasa dingin saat memikirkan hal ini. Namun, jika dia tidak sepenuhnya memperbaiki darah esensi Phoenix kuno ini dalam situasi ini, itu akan secara acak melesat di sekitar tubuhnya. Kerusakan yang ditimbulkannya juga akan cukup besar, namun jika dia melanjutkan penyempurnaan, tubuhnya tidak akan mampu menahan energi liar dan kejam seperti itu pada kekuatannya saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi memasuki dilema. Sementara Xiao Yan ragu-ragu, penyempurnaan di dalam kuali api tidak berhenti. Gelombang demi gelombang kabut hijau merah melengkung dan naik, menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan dalam kabut itu. Xiao Yan sedih menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap mulai tidak dapat menyerap lagi sementara kabut hijau merah meresap itu. Namun, kabut hijau merah tidak bisa diganggu dengan semua ini. Itu masih terus menginvasi tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan berangsur-angsur mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang membengkak menyusul masuknya kabut hijau merah berulang kali. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia merasakan rasa sakit samar yang muncul di ototnya yang bengkak. Sialan, aku sudah berlebihan kali ini. Bab 1035, Transformasi Sayap Tulang. Pada elang angin ganas yang sangat besar, Lin Yan menyaksikan tubuh Xiao Yan saat warna merah darah berangsur-angsur berkurang. Dia menghela nafas lega. Sepertinya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Orang ini sebenarnya menyerap darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan di sampingnya terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Dia segera menyuarakan keterkejutannya. Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiao Yan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari seorang elit Douzun. Darah esensi Phoenix kuno memang memiliki efek besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, begitu tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan besar itu akan meledak. Mu Qingluan merajut alisnya saat dia berkata dengan lembut. Lin Yan terkejut ketika mendengar ini. Segera ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Feng Zunze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar suaranya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan samar-samar menunjukkan tanda-tanda bengkak. Ini benar-benar kasus apa yang saya katakan menjadi kenyataan, Mu Qingluan tertawa pahit ketika dia melihat adegan ini. Dia menghela nafas, tubuh Xiao Yan tidak mampu menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan dari ledakan tubuh seseorang. Ekspresi Feng Zunze sedikit berubah. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiao Yan. Tangannya terulur tapi segera dihentikan oleh Mu Qingluan di sampingnya. Saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan dalam keadaan penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera pecah. Feng Zunze dengan serius mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya pecah karena darah esensi Phoenix kuno itu. Mu Qingluan tertawa getir saat dia berkata, tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kita melakukan intervensi secara acak, kemungkinan kita akan memperburuk keadaan. Feng Zunze ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh bengkak Xiao Yan, mengatupkan giginya, dan berkata, jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, saya hanya bisa campur tangan. Hanya orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan di dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan dapat membuat setiap bagian dari tubuh mereka atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun, jika manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh, Mu Qingluan mengangguk. Matanya menatap Xiao Yan, yang terus membengkak, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Elang angin yang ganas mengepakkan sayapnya yang besar, berputar-putar di langit. Angin kencang di sekitarnya memisahkan jarak yang sangat jauh, menyebabkan ruang yang tenang muncul di belakang elang raksasa itu. Feng Zunze dan dua lainnya semua terfokus pada tubuh bengkak Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Xiao Yan benar-benar berubah menjadi orang gemuk besar. Daging di sekujur tubuhnya tampak seperti balon dengan udara yang ditiup di dalamnya saat menonjol keluar. Sementara tubuh Xiao Yan bengkak dengan cara ini, ekspresi menyakitkan juga menutupi wajahnya.
Namun, dia telah mengatupkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zunze menatap tajam ke tubuh Xiao Yan yang bengkak. Jari-jarinya sudah perlahan meringkuk tanpa sadar di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral, yang memancarkan beberapa ketajaman, muncul. Hah! Tubuh Xiao Yan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa saat. Pembuluh darah kecil di kulitnya mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak dapat menahannya lebih lama lagi ketika dia melihat Xiao Yan dalam keadaan seperti ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Energi alam agung yang diaglomerasi dengan kecepatan seperti kilat. Dia bermaksud untuk mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiao Yan. Mu Qingluan hanya bisa menghela nafas pelan saat melihat Feng Zunze hendak turun tangan. Dengan demikian, kemungkinan besar Xiao Yan akan menderita cedera yang sangat serius bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi Phoenix kuno juga dapat dianggap telah benar-benar terbuang. Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Sesaat kemudian, tiba-tiba terbentuk wajah Feng Zunze sedalam air. Lengan bajunya melambai dan baru saja akan mentransfer energi itu ke tubuh Xiao Yan ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Feng Zunze terkejut saat melihat Xiao Yan membuka matanya. Energi agung di tangannya juga berhenti sebagai hasilnya. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan tangisan yang dalam. Suara teredam bisa didengar oleh Feng Zunze dan dua lainnya saat sepasang sayap tulang seperti permata setinggi 10 kaki dengan cepat menyebar. Tubuh Xiao Yan anehnya berhenti membengkak ketika sayap tulang muncul. Gelombang demi gelombang energi hijau merah, terlihat dengan mata telanjang, mengikuti kulit Xiao Yan dan dengan cepat mengalir. Mereka menuangkan ke sayap tulang di punggung Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Adegan aneh muncul saat jumlah energi hijau merah yang meningkat ini mengalir ke sayap tulang. Orang bisa melihat bahwa sayap tulang yang jernih seperti batu giok mulai perlahan memanjang. Selain itu, banyak garis hijau merah yang tidak biasa menyebar melalui sayap tulang yang kosong. Sepintas, mereka tampak seperti pembuluh darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Energi hijau merah meregangkan ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari 2 kali. Selain itu, garis hijau merah yang lebat juga menyebabkan sayap tulang memiliki perasaan misterius. Mereka mengepak dengan lembut saat ledakan sonik rendah dan dalam segera bergema di tempat itu. Angin liar juga menyebar. Dengan sayap tulang menyerap energi sombong, kasar, hijau merah, tubuh bengkak Xiao Yan dengan cepat menyusut. Dalam beberapa saat, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Meskipun tubuhnya masih berlumuran darah segar, ekspresi menyakitkan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Feng Zunze dan dua lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiao Yan, terutama ketika mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakannya. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Ini adalah sayap surga setan Phoenix. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dingin saat mengucapkan kata-kata itu. Ya, kamu seharusnya benar. Saat itu, saya juga melihat beberapa iblis tua dari suku Heaven Demon Phoenix menggunakannya. Meskipun sepasang sayap milik Xiao Yan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap Heaven Demon Phoenix. Feng Zunze perlahan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan keterkejutan saat melihat bahwa Xiao Yan memiliki sepasang sayap Heaven Demon Phoenix. Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota suku Heaven Demon Phoenix. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap Heaven Demon Phoenix ini? Jika suku Heaven Demon Phoenix menyadari hal ini, kemungkinan mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan. Mu Qingluan secara bertahap menarik kejutan di wajahnya saat dia bergumam. Baru sekarang dia merasa bahwa murid dari teman lama gurunya ini, yang tiba-tiba muncul, sangat misterius. Feng Zunze sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga menemukan hal-hal yang sedikit merepotkan. Anak kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir 2 kali sebelum menyentuh seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Tidak disangka-sangka bahwa anak kecil ini tidak hanya menghilangkan darah esensi tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat berkedut saat mereka berdua berbicara. Segera setelah itu, Xiao Yan perlahan membukanya dan melihat kelompok Feng Zunze yang sedang menatapnya. Dia tertawa getir, maaf. Saya tidak berharap hal-hal berakhir seperti ini.
Apa kamu baik-baik saja? Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan bertanya. Xiao Yan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa seperti toren segera melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar melolong ke langit. Lolongan itu bergemuruh. Ada raungan naga yang samar dan tangisan burung phoenix di dalamnya yang mengguncang hati seseorang. Phoenix menangis. Naga mengaum. Hati Feng Zunze langsung bergetar saat mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat ke Xiao Yan. Dia berkata, Phoenix menangis dan naga mengaum. Ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Do gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat besar. Tanpa diduga, Anda memiliki keduanya bersama-sama. Xiao Yan juga sama terkejutnya. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin yang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini, mungkinkah karena darah esensi Phoenix kuno itu? Kamu harus menyembunyikan sayap Heaven Demon Phoenix ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakannya di masa mendatang. Jika tidak, jika suku Heaven Demon Phoenix menemukan mereka, kemungkinan besar Anda akan menghadapi masalah besar, Feng Zunze mengingatkan. Mata Xiao Yan berputar saat mendengar ini. Dia terkejut ketika melihat sayap tulang telah berubah. Sayap-sayap tulang itu dikepakan dengan lembut, dan dia bisa melihat angin liar berhembus dari sayap-sayap itu. Ledakan sonik rendah terbentuk di bawah sayap. Itu seperti suara dari meriam yang menyebabkan seseorang merasa terguncang. Sayap tulang menjadi jauh lebih kuat. Saya pikir kecepatan mereka seharusnya meningkat cukup banyak. Sepertinya darah esensi Phoenix kuno yang tersisa telah diserap oleh mereka. Kegembiraan melonjak di hati Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 petir sebagai tambahan, kemungkinan bahkan Fei Tian tidak akan bisa mengejarnya lagi. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan, mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengeluarkan kain untuk menyeka darah di tubuhnya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa kulitnya memancarkan warna hijau samar. Ketika jarinya menekan kulitnya dengan kuat, dia merasakan kelenturan yang persis seperti kulit binatang. Hal ini menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi tertegun. Kulitku ini mungkin bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib. Darah esensi Phoenix kuno ini memang bagus untuk memurnikan daging seseorang. Jika saya mengambil sedikit lebih banyak, apakah itu akan mengubah saya menjadi binatang ajaib? Xiao Yan mengejek. Meskipun tidak ada peningkatan Douqi, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, daya tahannya juga menjadi jauh lebih besar. Jika dia bertarung langsung saat bertarung dengan orang lain di masa depan, dia kemungkinan akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Feng Zunze menghela napas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menemukan apapun yang salah selama pemeriksaan rincin tubuhnya. Segera, matanya menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu? Tinju Xiao Yan tiba-tiba mengencang saat mendengar pertanyaan ini dari Feng Zunze. Bab 1036, Peristiwa Masa Lalu. Mu Qingluan di samping mengangkat telinganya ketika dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Xiao Yan. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, dia tidak tahu seorang teman yang akan sangat dia pedulikan setelah bertahun-tahun. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Kilatan sengit samar-samar muncul di matanya. Sesaat kemudian dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Dia menghirup udara dalam-dalam saat dia perlahan berkata, Feng Tua juga harus menyadari masalah tentang guru saat itu, kan? Dia tidak bersamaku ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat saya menemukan sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa orang tua itu telah menderita serangan balasan ketika dia memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Saya secara alami tidak akan pernah percaya kata-kata seperti itu, dan saya menginterogasi Han Feng beberapa kali tentang ini. Namun, orang ini sangat licik, dan saya gagal mempelajari apapun melalui pertanyaan saya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, dia juga menghilang dari wilayah dataran tengah. Hanya pada saat itu saya samar-samar merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun, saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Han Feng setelah mencari di dataran tengah selama bertahun-tahun. Mata Feng Zunze menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berbisik, guru memang dirugikan oleh Han Feng saat itu. Ledakan. Ekspresi Feng Zunze hampir seketika berubah menjadi gelap dingin ketika kata-kata Xiao Yan terdengar.
Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Ini, Yao Chen telah membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu, namun dia berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar telah dimakan oleh seekor anjing? Saat itu, aku yang dulu seharusnya membunuh ini dengan tamparan. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Zunze saat dia berteriak. Mu Qingluan meringkuk di lehernya ketika dia melihat Feng Zunze sangat marah. Feng Zunze biasanya ringan dan riang. Jarang sekali dia kehilangan dirinya dengan cara seperti itu. Yao Chen, mungkinkah dia teman baik hidup dan mati guru itu? Kepala paviliun-paviliun bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya, Yao Chen, Yao Zunze. Mu Qingluan menggumamkan nama ini di mulutnya sebelum dia sepertinya segera mengingat sesuatu. Matanya yang cantik tercengang saat dia melihat Xiao Yan dan tanpa sadar berteriak. Kepala paviliun. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao pernah menjadi kepala paviliun. Paviliun bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan saya saat itu. Namun, dia tidak menyukai hal-hal ini dan tempat itu kurang lebih dikelola oleh saya. Meskipun dia telah hilang selama tahun-tahun ini, posisi kepala paviliun tetap ada karena saya tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati dengan mudah. Feng Zunze melambaikan tangannya saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tidak terduga bahwa guru akan menjadi kepala paviliun dari paviliun bintang jatuh dalam nama. Kalau begitu, apakah dia tidak dianggap sebagai anggota paviliun bintang jatuh? Mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Setelah saya kembali, saya akan mengeluarkan perintah yang diinginkan. Saya pikir Han Feng masih hidup. Jika dia mendarat di tanganku, aku pasti akan membiarkannya menderita nasib di mana dia bahkan tidak bisa memohon untuk mati. Feng Zunze berbicara dengan nada gelap. Tampaknya Han Feng benar-benar membuatnya marah. Jika itu perintah buronan, mungkin tidak perlu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol saat tubuh spiritual ilusi buru-buru dilepaskan. Xiao Yan, hanya apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskanku? Jiwa Han Feng meraung dengan cara yang bingung dan putus asa setelah melarikan diri dari botol. Namun, raungannya belum selesai ketika tiba-tiba berhenti. Ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Han Feng, mata Feng Zunze yang padat saat ia melihat jiwa Han Feng di depannya. Dua kata yang mengandung niat membunuh yang dingin perlahan terpancar di antara giginya. Feng Zunze. Mata Han Feng tumpul saat dia melihat Feng Zunze di depannya. Sesaat kemudian dia segera mengeluarkan teriakan kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Mata Feng Zunze sedingin es. Jari-jarinya melengkung menjadi cakar saat dia mengisap Han Feng. Hisap yang menakutkan dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu, ia meraih leher Han Feng seperti cakar elang yang akan menangkap binatang kecil. Wajah tua yang biasanya tampak jinak itu menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, Anda akan ditelan oleh seekor hewan liar. Binatang, kamu bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing. Han Feng akhirnya menjadi takut saat dia melihat mata Feng Zunze, yang berisi niat membunuh yang padat, yang menyebabkan seseorang membeku. Dia juga sedikit takut pada Feng Zunze di dalam hatinya. Segera, dia buru-buru berteriak, jangan bunuh aku. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Souls. Aula Jiwa. Ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar nama ini. Feng tua, Hall of Souls tampaknya mengincar kekuatan spiritual guru. Sekarang, guru sudah jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Ini benar-benar terkait dengan itu. Feng Zunze menggertakkan giginya saat dia berteriak. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Hall of Souls. Namun, dia tidak menyangka orang-orang yang menyerang Yao Chen kembali adalah orang-orang ini, yang bertahan tanpa menghilang. Ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika Hall of Souls yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup banyak ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan lambaian tangannya adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan Hall of Souls harus berpikir dua kali meskipun mereka kuat. Namun, Yao Chen akhirnya menghilang secara tiba-tiba.
Jelas ini karena seorang pengkhianat telah mengkhianatinya, sehingga dia kekurangan waktu untuk mengumpulkan pembantu. Siapa lagi yang bisa menjadi pengkhianat ini selain Han Feng ini? Feng tua, tunggu. Kami masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing kami agar kami dapat menemukan aula cabang tempat Yao Lao di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Xiao Yan buru-buru berbicara saat melihat situasi ini. Sepertinya, Hall of Souls tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin, mereka memberikan nilai yang lebih besar pada kemampuannya untuk memurnikan pil. Saat itu, saya menjadi samar-samar menyadari bahwa Hall of Souls tampaknya diam-diam bertindak berdasarkan rencana besar. Rencana ini membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa, selama pertarungan besar di Istana Kuno, yang telah mengubah seluruh dataran tengah menjadi gempar. Yao Chen dan saya telah bertukar pukulan dengan Hall of Souls. Kemungkinan dia telah menarik perhatian mereka pada saat itu. Feng Zunze mengangguk, merenung sejenak, dan tiba-tiba menebak. Rumah kuno. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Ini sudah menjadi cerita yang sangat lama. Rumah besar itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu menarik lebih dari setengah ahli dari dataran tengah yang berada di kelas Douzong ke atas. Namun, harta karun di dalamnya memang mengejutkan. Metode Qi yang Anda latih sekarang diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu saat itu. Feng Zunze menghela nafas. Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup napas lembut. Mantra api sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari istana kuno itu. Di mana orang tua itu dipenjara sekarang. Feng Zunze melirik Han Feng dengan dingin sebelum menuntut. Wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah. Ada aula cabang, Hall of Souls di sana. Yao Chen sedang dipenjara di sana. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kota dunia bawah ya. Tidak disangka ada aula cabang, Hall of Souls di sana. Feng Zunze mengerutkan kening dan bertanya sekali lagi. Berapa banyak tetua terhormat Douzun yang ada di cabang itu? 1. Mata Han Feng berkedip pelan saat dia menjawab dengan lembut. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini, Douzun, tidak memiliki pemahaman tentang Hall of Souls? Feng Zunze tertawa dingin ketika mendengar ini. Sebuah cabang dari Hall of Souls setidaknya memiliki seorang ketua dan seorang wakil terlepas dari seberapa rendah levelnya. Mereka berada di tingkat penatua yang terhormat. Terlebih lagi, tempat itu adalah tempat di mana seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen di penjara. Seorang penatua yang terhormat. Sepertinya pikiran jahatmu belum padam. Tubuh Han Feng sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Ekspresi Xiao Yan di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Sialan, dia hampir ditipu oleh ini. Dua tetua yang terhormat ini bukan masalah menjumlahkan dua. Barisan yang terdiri dari dua ahli kelas Douzun akan memiliki kemampuan bahkan untuk mencuci beberapa faksi tingkat atas di dataran tengah dengan darah. Jika dia tidak menemukan Feng Zunze dan akhirnya dengan bodohnya memimpin orang ke kota dunia bawah, kemungkinan besar dia akan jatuh ke tangan mereka. Simpan dia. Dia mungkin berguna di masa depan. Mata Feng Zunze yang padat saat ia melirik Han Feng, yang tanpa sadar gemetar. Namun, dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya secara acak, segumpal api tak terlihat mengalir masuk, dan tangisan sengsara yang tajam sekali lagi terdengar. Jari Xiao Yan menggosok mulut botol dan mengisolasi tangisan menyedihkan itu. Setelah itu, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia akan menunggu dan melihat apakah orang ini bisa selamat dari terbakar oleh api hati jatuh. Ketika berhadapan dengan sampah seperti itu, dia tidak akan membiarkan mereka mati dengan damai. Feng tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan bertanya. Kami tidak bisa gegabah dalam menangani masalah ini, dan kami tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak begitu, Hall of Souls memindahkan Yao Chen akan semakin sulit bagi kita untuk menemukannya. Anda harus menunggu dengan tenang untuk beberapa waktu. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah untuk menyelidikinya. Jika kita menunda terlalu lama, Xiao Yan berbicara dengan cara yang agak khawatir. Tenang, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang dapat dibandingkan dengan Yao Chen di dataran tengah. Hall of Souls tidak akan dengan mudah menyakitinya. Feng Zunze berbicara dengan tenang. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hall of Souls terlalu kuat. Mereka benar-benar tidak mampu untuk mengingatkan mereka.
Aku akan kembali ke paviliun bintang jatuh selanjutnya. Setelah itu, saya akan mulai menyelidiki Hall of Souls. Bagaimana denganmu? Mata Feng Zunze menatap Xiao Yan saat dia bertanya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berkata, aku ingin pergi ke wilayah tengah, wilayah dataran tengah. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sampai Piltover Spill Gathering. Saya ingin berpartisipasi. Pengumpulan pil ya. Feng Zunze terkejut saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan berkata, ini juga tidak buruk. Saat itu, orang tua Yao Chen itu berhasil mendapatkan tempat juara di pil gathering itu. Dia benar-benar mulia. Menjadi muridnya, Anda tentu tidak boleh mengurangi reputasinya. Terlebih lagi, menurut yang saya ketahui, 10 besar dalam pil gathering ini tampaknya dapat memperoleh hak untuk menaklukkan 3.000 api yang membakar. Mungkin ini memiliki daya tarik yang fatal bagimu. Bab 1037, menuju ke wilayah pil. Feng Zunze tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sepotong batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Xiao Yan dan berkata, ambil batu giok bintang ini. Di masa depan, saya akan dapat mengandalkan hal ini untuk menemukan Anda. Selain itu, jika Anda bertemu dengan masalah apapun yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat menghancurkannya. Aku akan bisa merasakannya. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia dengan sungguh-sungguh menerima potongan batu giok tua dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze dan berkata dengan suara yang dalam, terima kasih, Feng Tua. Feng Zunze tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk bahu Xiao Yan saat dia perlahan berkata, agar Yao Chen memberikan metode Qi itu kepadamu, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargaimu. Saat itu, Han Feng mendambakan metode Qi ini, tetapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepadanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Yao Lao telah menghabiskan banyak usaha untuknya, sesuatu yang secara alami disadari oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, hatinya memperlakukan Yao Lao seperti ayahnya. Selama tahun-tahun ini, dia secara pribadi telah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan Yao Lao. Perjalanan pelatihan Xiao Yan adalah perjalanan yang sepi dan keras, namun dia telah menggertakkan giginya dan bertahan. Agar dia dapat berjalan ke titik ini dari menjadi sampah klannya saat itu, kesulitan dan usaha yang dia hadapi secara alami adalah sesuatu yang sulit dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang seperti Feng Qing'er dan Tang Ying mungkin memang memiliki bakat yang luar biasa, tetapi mereka juga mendapat dukungan dari faksi besar di belakang mereka. Namun, Xiao Yan hanya bisa mengandalkan Yao Lao dan kerja kerasnya sendiri. Begitu aku kembali ke paviliun bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi di dalam kota dunia bawah. Selama periode waktu ini, saya akan diam-diam melakukan kontak dengan beberapa orang yang berteman dengan Yao Chen saat itu. Jika saya bisa mengumpulkannya, merebut kembali Yao Chen seharusnya tidak sulit. Feng Zunze berbicara. Meskipun kekuatan paviliun bintang jatuh cukup kuat, masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan makhluk hebat seperti Hall of Souls. Terlebih lagi, Hall of Souls itu misterius dan tak terduga. Tidak ada yang tahu kekuatan pastinya. Jika seseorang tidak siap, kemungkinan seseorang tidak hanya akan gagal menyelamatkan Yao Chen tetapi juga pada akhirnya kehilangan seluruh paviliun bintang jatuh dalam prosesnya. Xiao Yan mengangguk. Hatinya jelas mengerti betapa menakutkannya Hall of Souls itu. Secara alami, dia tahu bahwa dia tidak boleh gegabah dalam hal seperti itu. Jika mereka melakukan langkah yang salah, kemungkinan besar mereka akan kehilangan segalanya dalam prosesnya. Baiklah, kita dikejar waktu dan aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, Anda harus lebih berhati-hati ketika Anda sendirian di masa depan. Menurut dugaan saya, kemungkinan Feng Qing'er tidak akan menyerahkan darah esensi Phoenix kuno ini dengan mudah. Anda harus membayar sedikit lebih banyak perhatian. Lagi pula, suku Heaven Demon Phoenix tidak penuh dengan beberapa karakter yang bagus. Jika Anda bertemu dengan masalah apapun yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda harus menghancurkan batu giok bintang. Kata Feng Zunze. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Dia mengangkat dagunya ke samping Lin Yan. Tubuh mereka bergerak, dan mereka melompat dari punggung elang raksasa itu dan dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zunze menghela napas saat dia melihat Xiao Yan dan Lin Yan jatuh di langit. Tatapannya terkunci ke wilayah barat dataran tengah saat dia bergumam, orang tua, akhirnya aku mendapatkan berita tentangmu. Yakinlah bahwa aku pasti akan menyelamatkanmu kali ini.
Feng Zunze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin liar naik dan elang raksasa itu mengeluarkan teriakan yang nyaring dan jelas. Itu mengepakkan sayapnya yang besar, berubah menjadi angin kencang, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak gunung, mendarat di atas pohon. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelompok Feng Zunze menghilang. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya menemukan Feng Zunze. Di masa depan, dia tidak perlu lagi bergantung pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia sudah mampu menyelesaikan Demon Poison Spot di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak bisa memperbaikinya sepenuhnya dalam satu upaya, dia tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Douqi yang terkandung di dalam Demon Poison Spot terlalu kuat. Mengkonsumsinya dalam sekali jalan tidak akan terlalu bermanfaat baginya. Penyempurnaan langkah demi langkah lebih cocok. Xiao Yan, kemana kamu berencana untuk pergi? Lin Yan secara bertahap menarik pandangannya, menoleh ke Xiao Yan, dan bertanya sambil tersenyum. Di mana Pil Tower berada? Xiao Yan batuk kering. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia bertanya dengan sedikit malu. Dia tahu bahwa Pil Tower terletak di tengah dataran tengah, tetapi dia tidak mengetahui lokasi tepatnya. Lin Yan memutar matanya saat mendengar ini. Nama Pil Tower adalah sesuatu yang semua orang di dataran tengah sadari. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lokasi di mana Pil Tower berada disebut Pil City. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Area dalam radius 500 km dari Pil City adalah wilayah faksi Pil Tower. Itu juga disebut wilayah Pil. Masih ada perjalanan yang cukup panjang dari tempat ini sampai Pil City. Bahkan dengan menggunakan wormhole, sepertinya kita akan membutuhkan sekitar 1 bulan. Lin Yan merentangkan tangannya saat dia menjelaskan. Kalau begitu, kamu yang akan memimpin. Mari kita cari kota dengan wormhole terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan bergegas ke Pil City. Xiao Yan tertawa. Memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu cara memimpin. Itu akan menyelamatkannya dari kesulitan berkeliaran secara acak seperti lalat rumah tanpa kepala. Meskipun masih ada waktu sampai Pil Gathering dimulai, dia masih perlu menemukan dokter peri kecil dan Ziyan sebelum itu. Ya, Lin Yan mengangguk ketika dia berkata, kamu berencana untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering of the Pil Tower, kan? Hihi, kebetulan, klan Liu Qing juga terletak di wilayah itu. Liu Qing ya, wajah Xiao Yan menunjukkan senyuman saat mendengar nama yang familiar ini. Dia juga memiliki kesan yang cukup baik tentang orang yang terus terang ini. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering membicarakanmu. Namun, dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang hebat. Namun demikian, dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa tidak enak badan. Lin Yan tertawa. Jika itu di sepanjang jalan, kita bisa pergi dan melihat orang ini. Xiao Yan tertawa. Dia juga merindukan teman-teman yang dia buat di akademi dalam saat itu. Lin Yan mengangguk. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Douqi terentang. Sayapnya segera mengepak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiao Yan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya. Ini adalah dunia yang misterius. Awan tak berujung berlama-lama di langit yang jauh, memberikan tampilan surga. Selain itu, energi tempat ini juga sangat padat. Efek pelatihan di tempat ini kemungkinan akan berkali-kali lebih baik daripada tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang curam. Kadang-kadang, beberapa sinar cahaya akan melintas di langit. Aura kuat samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik cukup banyak mata jika itu ada di tempat lain. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Puncak gunung itu seperti pedang besar yang menembus awan. Jika seseorang mengangkat kepala dan melihat, orang akan menemukan bahwa sulit untuk melihat puncak di dalam awan dan kabut yang tersisa. Ada batu bulat berwarna hijau yang terletak di puncak gunung tempat kabut masih ada. Sesosok duduk bersila di atas batu. Kedua tangan sosok itu membentuk segel latihan. Sementara sosok itu menghirup dan menghembuskan napas banyak seperti zat berlama-lama di ujung hidung sosok itu tanpa berhamburan. Sosok itu mengenakan pakaian hijau. Itu bukan yang dipenuhi dengan kemegahan, tetapi memancarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi santai. Pinggang kecil dan halus sosok itu dengan lembut ditahan oleh sabuk kain ungu pucat yang menguraikan lekukan bergerak dari pinggang yang sudah halus itu. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas, seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen pendiam yang tidak kalah dengan Feng Qing'er. Sepasang mata yang cantik mengungkapkan gumpalan aura halus.
Sepintas, tampak seolah-olah kemarahan besar di dalam hati seseorang akan melemah ketika melihat sepasang mata yang tenang dan acuh tak acuh ini. Wanita seperti itu muncul seperti peri atau teratai bening yang tidak tercemar di dunia biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan semacam kabut, perasaan langka yang menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa membelai. Wanita seperti ini, yang sepertinya terlahir dari aura spiritual alam, kemungkinan besar akan membuat beberapa pria merasa malu saat berdiri di depannya. Energi alam di sekitarnya tetap ada di samping gadis ini, tampak seperti bintang-bintang yang menopang bulan. Energi memasuki tubuhnya seperti yang dia inginkan. Latihan yang tenang ini berlangsung selama hampir 1 jam atau lebih sebelum mata wanita yang cerdas dan cantik itu, yang telah tertutup, perlahan-lahan terbuka. Setelah membuka matanya, gumpalan api berwarna emas segera melintas melalui mereka. Tekanan yang tidak biasa juga menyebar seiring dengan munculnya api berwarna emas ini. Di bawah tekanan yang tidak biasa, bahkan energi alam di sekitarnya menjadi sedikit lamban. Ia bahkan sedikit bergoyang. Wanita itu berdiri dengan cara yang elegan. Sosoknya yang tinggi tampak sangat mempesona. Dia menoleh sedikit, melirik ke belakang, dan sedikit menyeringai. Dia berkata, "Ling tua, tunjukkan dirimu." Senyum seketika itu memiliki semacam keindahan yang luar biasa. Bahkan alam di sekitarnya menjadi sedikit lebih cerah karenanya. Sebuah bayangan di belakang wanita itu mulai bergerak perlahan setelah kata-kata wanita itu terdengar. Segera itu berubah menjadi sosok tua. Dia dengan hormat membungkuk padanya saat dia tertawa, persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. "Saya baru saja tiba, namun saya sudah ditemukan." Petik 2. Wanita itu tidak berkomitmen untuk menjilati sepatu bot kecil ini. Tangannya secara acak mengangkat beberapa rambut hitam yang mendarat di dahinya saat dia bertanya, "Apakah ada masalah bagi Ling tua untuk datang ke sini? Aku yang lama tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada apa-apa." Sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tua. Itu adalah Ling Ying, yang pernah melindungi Xiao Yan saat itu. Adapun wanita halus di depan ini, siapa lagi selain Sun Er, yang dipikirkan Xiao Yan setiap hari. "Saya tidak tertarik pada apapun yang terjadi di klan." Sun Er berbicara secara acak. Dia mengangkat tangannya dan kabut yang tersisa berkumpul di telapak tangannya. Segera itu berubah menjadi wajah seorang pria yang halus dan tampan. Senyum hangat yang langka terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat wajah ini. Ling Ying juga tertawa ketika mendengar ini. Dia dengan menggoda berkata, "Saya pikir nona muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang saya katakan." Mata Sun Er berhenti di wajah pria yang diaglomerasi dari kabut. Matanya yang cantik melirik Ling Ying ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Semoga, berbicara." Ling Ying terbatuk pelan dan perlahan berkata, "Menurut berita terbaru yang saya peroleh, seorang pemuda bernama Xiao Yan telah muncul di wilayah utara dataran tengah." Engah. Kabut, yang telah berkumpul di wajah seseorang, tersebar. Sosok tinggi dan melengkung itu tampaknya bergetar dengan lembut pada saat ini. Beberapa saat kemudian, dia menghirup napas lembut dari udara yang agak sedingin es dan dengan lembut bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Dari apa yang saya pikirkan, ada kemungkinan besar itu dia." Ling Ying tersenyum sambil menjawab. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilan cantiknya yang elegan saat ini mengandung kegembiraan yang langka. Dia turun dari puncak gunung. Langkah kakinya ditentukan dan tanpa ragu sedikit pun. "Beri perintah agar aku meninggalkan alamku." Bab 1038, mempraktikkan keterampilan penciptaan api. 2 sinar cahaya melesat dari langit yang jauh. Angin yang diciptakan dari kecepatan tinggi bersiul terus-menerus di udara. Kami sekarang berada di perbatasan wilayah utara. Namun, jika kita hanya mengandalkan penerbangan kita sendiri, kemungkinan kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai wilayah Pil. Namun, kami cukup beruntung. Ada sebuah kota bernama Sky Maple City tidak jauh dari tempat ini. Ada sebuah lubang cacing yang mengarah ke tengah dataran tengah di sana. Jika kita mengambil rute itu, kita akan dapat menghemat lebih dari separuh waktu. Lin Yan, yang memimpin di depan, tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan. 2 sinar cahaya melintas di langit. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Yang dia inginkan hanyalah tiba di wilayah Pil sesegera mungkin. Jika dia memperkirakan waktunya, dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil selama setengah tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana nasib mereka. "Namun, kamu harus menyembunyikan penampilanmu sebanyak mungkin. Setelah masalah dengan Gunung Petir, reputasi Anda saat ini tidak kalah dengan Feng King Er. Selain itu, Anda memiliki apa yang disebut darah esensi Phoenix kuno di tubuh Anda.
Saya khawatir Feng Qing'er tidak akan menyerah. Dia akan diam-diam mencarimu. Lebih baik bagimu untuk menutupi penampilanmu sedikit. Lin Yan mengingatkan. Xiao Yan secara alami tidak menolak saran Lin Yan. Feng Zunze juga menyebutkan bahwa dia harus berusaha menghindari konflik dengan suku Heaven Demon Phoenix saat ini. Orang-orang itu bukan individu biasa. Jika hubungan mereka memburuk, mereka akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Ini terutama terjadi pada prasyarat mereka juga harus berurusan dengan Hall of Souls. Xiao Yan mengambil barang seperti kulit dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas wajahnya. Benda ini mungkin tidak berguna melawan ahli bermata tajam, tapi itu adalah cara yang sangat nyaman untuk menyembunyikan penampilan seseorang. Lin Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi penampilan biasa yang dilihat Lin Yan saat mereka bersatu kembali. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke depannya. Garis samar kota besar muncul di ujung pandangan mereka. Ayo pergi. Kami tiba. Mempercepat. Lin Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kota yang jauh. Xiao Yan mengikuti di belakangnya. Seperti kata pepatah, seekor kuda akan mati karena berlari jika seseorang mengikuti pemandangan gunung dan berlari. Meskipun mereka samar-samar dapat melihat garis besar kota, Lin Yan masih harus terbang selama hampir 20 menit atau lebih dengan kecepatannya sebelum kota besar itu secara bertahap muncul di depan mata mereka. Keduanya turun dari langit dan berhasil memasuki kota bernama Sky Maple City ini. Xiao Yan tidak terburu-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya, berjalan ke rumah lelang terbesar di kota. Setelah itu, dia menghabiskan cukup banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang. Jenis api binatang ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak dianggap hebat. Beberapa bahkan gagal jika dibandingkan dengan nyala api yang diaglomerasi dari Douqi. Tentu saja, seseorang juga harus melihat level dari Magical Beast. Api binatang di dalam binatang ajaib yang sangat kuat secara alami cukup kuat. Salah satu contohnya adalah api hitam Feng Qing'er yang tidak biasa. Jika salah satu iblis tua dari suku Heaven Demon Phoenix muncul, kemungkinan besar bahkan jika Xiao Yan melepaskan Glazed Lotus Heart Flame sampai batasnya, dia mungkin tidak dapat menekan pihak lain. Ini adalah kesenjangan antara kekuatan mereka. Lin Yan juga cukup terkejut bahwa Xiao Yan mengumpulkan api binatang seperti itu. Namun, melihat Xiao Yan tidak memberikan penjelasan, dia memilih untuk tidak bertanya. Hanya setelah Xiao Yan mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan, Lin Yan membawa Xiao Yan ke pusat kota Sky Maple. Xiao Yan berdiri di tanah terbuka yang luas di pusat kota Sky Maple. Dia melihat lubang cacing hitam gelap setinggi 1000 kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Sepertinya orang hanya bisa menemukan barang spektakuler seperti itu di dataran tengah. Lubang cacing Sky Maple City dibuat oleh 2 elit Douzuns bersama-sama. Ini sangat stabil dan tidak ada badai spasial yang muncul setelah bertahun-tahun digunakan. Jadi, lalu lintas manusia di dalam Sky Maple City berada pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan kota lain dalam jarak 500 km. Lin Yan tersenyum dan berbicara saat melihat sikap kaget Xiao Yan. 2 Douzuns, tidak heran, Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Jumlah elit Douzuns yang dia lihat selama tahun-tahun ini dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka pada dasarnya adalah sedikit yang dilihat Xiao Yan di Gunung Petir beberapa hari yang lalu. Di masa lalu, kekuatan seperti itu benar-benar tak terjangkau dari sudut pandangnya. Ayo pergi. Ini sudah cukup larut. Jika kita menunda lebih lama lagi, lubang cacing akan ditutup untuk hari itu. Lin Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat menaiki tangga. Setelah membayar 2 bagian dari tol mahal kepada penjaga di depan lubang cacing, mereka berdua berhasil memasuki lubang cacing. Lin Yan mengeluarkan perahu kecil berukuran telapak tangan sebelum memasuki lubang cacing. Xiao Yan telah melihat hal ini. Sebuah kapal luar angkasa. Itu adalah transportasi yang bisa digunakan untuk terbang melalui lubang cacing. Ketika kelompok Xiao Yan telah tiba di dataran tengah saat itu, mereka juga mengendarai benda kecil ini. Namun, jelas bahwa kualitas kapal milik Lin Yan ini tidak terlalu bagus. Itu tampak sangat sederhana. Harga kapal luar angkasa sangat mahal. Benda ini mungkin tampak sederhana dan kasar, tetapi saya menghabiskan total lebih dari 2 juta koin emas untuk mendapatkannya. Saya telah mempertaruhkan hidup saya dan mengandalkan membunuh 2 peringkat 6 Magical Beast untuk mendapatkan 2 juta koin emas. Wajah Lin Yan menjadi sedikit merah saat melihat mata Xiao Yan, dan dia langsung membela diri.
Hihi, bagaimanapun, beruntung aku berhasil memasuki gua setelah membunuh dua binatang ajaib peringkat 6. Teknik agility Dou yang saya latih diperoleh dari tempat itu. Mungkin terlihat jelek saat digunakan, tapi skill agility ini berada di level menengah kelas D. Lin Yan menjadi sedikit terpesona ketika dia berbicara sampai akhir. Sepertinya dia telah mendapatkan cukup banyak dari pertemuan uniknya. Apa yang disebut teknik Dou kelincahan ini? Xiao Yan agak penasaran. Dia telah melihat teknik kelincahan Lin Yan. Meskipun tampak jelek, itu cukup praktis. Bebek kelelawar menghindari langkah api. Lin Yan menggosok kepalanya dan berbicara dengan sedikit malu. Nama teknik Dou kelincahan ini tidak memiliki nilai ornamen, seperti cara penggunaannya. Ini adalah teknik Dou kelincahan yang cukup bagus. Dengan teknik Dou kelincahan ini, kemungkinan bahkan beberapa bintang 6 Dou Huangs tidak akan dapat menyakiti Anda. Xiao Yan melihat antrian di depan, mengangguk, dan dengan lembut menjawab. Langkah api kelelawar bebek dojing ini juga memiliki metode Qi yang cocok yang dikenal sebagai metode kelelawar api. Namun, itu hanya pada level rendah kelas D. Hihi, aku bisa mencapai kekuatan ini selama bertahun-tahun berkat metode kelelawar api ini. Lin Yan mendekat ke Xiao Yan dan dengan bangga tertawa. Xiao Yan juga tertawa ketika mendengar ini. Hatinya segera menghela nafas lembut. Saat ini, mantra api terjebak di tingkat rendah kelas D. Metode Qi tingkat ini mungkin cukup baginya ketika dia berada di kelas Dou Huang, tetapi sekarang setelah dia maju ke kelas Dou Zong, persyaratannya untuk metode Qi juga menjadi lebih keras. Sepertinya dia perlu dengan cepat menaikkan level metode Qi. Saya akan memasuki wilayah pil dan juga harus menyiapkan beberapa item sesegera mungkin. Yang terbaik adalah saya melatih keterampilan penciptaan api yang telah saya peroleh. Jika tidak, api pengubah kehidupan, yang tersisa hanya akan mendukung penggunaan teratai api pemusnahan saya sekali. Ini tidak cukup, pikir Xiao Yan dalam hatinya. Meskipun dia sudah maju ke kelas Dou Zong, satu-satunya kartu truf kuat yang dia miliki yang bisa membunuh iblis tua seperti Fei Tian adalah teratai api pemusnahan ini. Karenanya, dia perlu mempersiapkan hal ini sebelumnya. Wilayah pil terletak di tengah wilayah dataran tengah. Selain Pil Tower, ada banyak faksi kuat yang tidak lebih lemah dari Wind Lightning Pavilion di sana. Jika dia ingin bertahan hidup di tempat itu. Sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, antrian telah mencapai giliran mereka. Mereka berdua melangkah maju dan memasuki lubang cacing yang sangat besar. Fluktuasi spasial muncul dan mereka berdua menghilang ke dalamnya. Titik 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 titik. Bagian dalam terowongan spasial hitam gelap memiliki dua dinding spasial yang telah dibuat dari kekuatan spasial di kedua sisi. Jika pandangan seseorang melewati dinding putih perak, seseorang akan dapat melihat kekosongan tak berujung di luar. Kegelapan semacam ini tampaknya tidak ada habisnya, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Xiao Yan duduk di kapal luar angkasa yang sederhana dan kasar itu sementara Lin Yan duduk di depan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa saat melaju. Ada cukup banyak perahu ruang angkasa berbagai ukuran di sekitar mereka, yang juga diisi dengan cukup banyak orang. Dengan begitu banyak orang yang bepergian, terowongan ruang angkasa yang sunyi tidak lagi tampak sepi. Ada suara tawa dan obrolan berulang kali ditransmisikan dari sekitar mereka. Kami akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Anda harus istirahat dulu. Tidak apa-apa jika saya mengendalikan kapal ini. Lin Yan menoleh dan berbicara Xiao Yan setelah kapal luar angkasa berada di jalur yang benar. Xiao Yan tidak menolak tawaran Lin Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Secara kebetulan, dia membutuhkan waktu bulan ini untuk berlatih keterampilan penciptaan api. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan gulungan merah segera muncul. Ada panas yang samar-samar dipancarkan darinya. Ini secara alami adalah keterampilan penciptaan api yang diperoleh Xiao Yan dari lembah api iblis saat itu. Keterampilan penciptaan api lama membutuhkan 3 orang untuk berlatih untuk membentuk api transformasi kehidupan. Namun, gulungan di tangan Xiao Yan ini telah mengalami banyak perubahan oleh Old Ground Demon Ghost selama bertahun-tahun. Tidak hanya tidak membutuhkan 3 orang, tetapi api pengubah kehidupan yang terbentuk tidak akan lagi menghabiskan kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Itu dari tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keterampilan aslinya. Paling tidak, bahkan Xiao Yan akhirnya dikejutkan oleh kemampuan Old Ground Demon Ghost. Meningkatkan teknik Dou bukanlah tugas yang sederhana. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan spiritualnya juga memasukinya. Sejumlah besar informasi segera muncul di benaknya. Informasi ini secara alami adalah metode pelatihan sebenarnya dari keterampilan penciptaan api ini.
Sementara Xiao Yan telah menutup matanya dan mempelajari teknik Flame Creation Skill Dou, kapal ruang angkasa terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan, terbang menuju ujung terowongan ruang angkasa yang sangat jauh. Pintu keluar mengarah ke tengah dataran tengah, sebuah wilayah yang memiliki daya tarik yang lebih besar daripada wilayah utara. Bab 1039, Menyempurnakan Api Binatang. Banyak sinar lampu menyala di terowongan yang luas. Orang bahkan bisa samar-samar melihat garis besar beberapa perahu. Lin Yan saja sudah cukup untuk menangani masalah mengendalikan kapal luar angkasa. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu mengalihkan perhatian. Dia menempatkan semua fokusnya pada keterampilan penciptaan api. Jika dia bisa mempelajari keterampilan penciptaan api ini dalam perjalanan panjang 1 bulan ini melalui terowongan ruang angkasa, itu akan menguntungkan Xiao Yan. Tentu saja, keterampilan penciptaan api ini adalah teknik Dou tingkat atas dari lembah api iblis. Secara alami akan ada sesuatu yang luar biasa untuk itu, dan kemungkinan akan sangat sulit jika seseorang ingin menguasainya dalam waktu singkat. Namun, ini jelas tidak menghalangi Xiao Yan karena dia memutuskan untuk mempraktikannya. Perhatian Xiao Yan menjadi benar-benar asyik dengan metode pelatihan yang dicatat dalam gulungan pada hari pertama perjalanan. Flame Creation Skill di masa lalu membutuhkan 3 orang untuk berlatih bersama dan mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk menciptakan Life Transforming Flame. Namun, setelah peningkatan tambahan oleh Old Ground Demon Ghost selama bertahun-tahun, Flame Creation Skill saat ini benar-benar berbeda dari bentuk sebelumnya. Setelah mempelajari keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan ini dengan benar, Xiao Yan tanpa sadar merasa terkejut dengan kemampuan hantu setan tanah lama. Kelemahan dari keterampilan penciptaan api ini telah diperbaiki olehnya. Tentu saja, sebagai hasilnya, metode pelatihan yang sudah membosankan menjadi lebih rumit. Menurut apa yang tercatat pada gulungan itu, peningkatan keterampilan penciptaan api membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang dalam tubuh seseorang dan menggunakan Dou Qi seseorang untuk menyaring dan mengompresnya berkali-kali hingga mereka disempurnakan hingga batasnya. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan ketiga api binatang ini dengan sempurna. Jika seseorang berhasil, dia akan membentuk benih api pengubah kehidupan. Tentu saja, gumpalan benih api ini secara alami tidak akan dapat mendukung penggunaan teratai api pemusnahan oleh Xiao Yan. Dia perlu menemukan berbagai api binatang, memperbaikinya sesuai dengan metode yang tercatat dalam keterampilan penciptaan api dan menggabungkannya ke dalam benih api ini, memungkinkan benih api untuk terus berkembang dan menguat. Ini mungkin tidak tampak terlalu sulit jika seseorang hanya mendengar prosedurnya, tetapi itu bisa membuat kebanyakan orang bingung jika seseorang mencobanya. Bagian yang menyenangkan adalah api binatang sangat umum. Seseorang biasanya dapat membeli beberapa dari rumah lelang besar. Namun, itu bukan hal yang mudah untuk membuat mereka bergabung dengan aman dalam satu tubuh. Setiap nyala api saling mendiskriminasi. Itu adalah kasus untuk api surgawi dan juga kasus untuk api binatang. Jika seseorang ceroboh saat menggabungkan 3 jenis api binatang, seseorang akan menderita cedera serius. Selain itu, bahkan jika seseorang dengan aman menggabungkan 3 jenis api binatang di tubuh seseorang, memperbaikinya juga merupakan tugas yang pahit. Persyaratan untuk kekuatan spiritual seseorang sangat keras. Bagaimanapun, penyempurnaan dari Flame Creation Skill cukup spesial. Itu membutuhkan seseorang untuk memaksa benang Dou Qi seseorang ke dalam api selama penyempurnaan. Penetrasi seperti itu akan mengharuskan seseorang untuk terus memperhatikan setiap perubahan kecil di dalam nyala api. Jika kekuatan spiritual seseorang lemah, tidak mungkin melakukan tugas ini. Langkah terakhir menggabungkan 3 api, setelah mereka disempurnakan, bersama-sama juga merupakan tugas yang berbahaya. Jika ada sesuatu yang salah selama proses tersebut, penggabungan akan berakhir dengan kegagalan, dan ledakan api di dalam tubuh seseorang akan berakhir dengan kerugian yang lebih besar daripada yang diperoleh seseorang. Karena alasan di atas, ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa kesulitan mempraktikkan keterampilan penciptaan api ini berkali-kali lebih sulit daripada mempraktikkan versi aslinya. Setelah memahami kesulitannya, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa agak terdiam. Hantu tanah setan tua itu memang layak menjadi bintang 7 Douzong. Dia mampu meningkatkan keterampilan penciptaan api menggunakan metode ini. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, api pengubah kehidupan, yang dibuat oleh keterampilan penciptaan api saat ini, tidak lagi melukai kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, keterampilan penciptaan api telah meninggalkan reputasi buruknya yang merugikan diri sendiri. Kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan ditarik dari gulungan itu. Dia menghela napas panjang dan merenung sejenak.
Dengan lambaian tangannya, 3 botol batu giok muncul. Ada 3 kelompok api yang membara di dalam botol giok. Mereka berwarna biru, coklat, dan merah. 3 kelompok api ini secara alami adalah 3 jenis api binatang yang diperoleh Xiao Yan dari rumah lelang. Ketiga api binatang ini dimaksudkan untuk digunakan untuk melatih keterampilan penciptaan api. Langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhku. Mata Xiao Yan melihat api yang membara di dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya, botol giok itu pecah. Segera 3 kelompok api dilepaskan. Xiao Yan melirik 3 kelompok api yang menyala dan tertawa dingin. Orang lain mungkin sedikit takut untuk menggabungkan mereka ke dalam tubuh mereka, tetapi Xiao Yan saat ini bisa disebut spesialis bermain api. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya, dan kekuatan api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi. Xiao Yan membuka mulutnya dan kekuatan isap melonjak keluar. Dia menyedot 3 api binatang ke dalam mulutnya dan menelannya. 3 jenis api binatang baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika Glazed Lotus Heart Flame menerkam mereka, mengelilingi mereka bahkan sebelum mereka bisa melepaskan panas. Api surgawi adalah yang teratas dari semua api. Di depannya, api binatang ini hanyalah gorengan kecil. Bahkan benih api mereka yang meningkat tajam menjadi jauh lebih lamban. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Proses ini benar-benar terlalu sederhana dan bukan tantangan baginya. Bahkan tanpa api hati teratai berkilau yang melindungi bagian dalam tubuhnya, dengan tubuhnya yang telah mengalami penyempurnaan dari banyak harta alam seperti kolam darah gunung surga dan darah esensi Phoenix kuno, dia hampir tidak akan terluka bahkan jika binatang buas ini api akan meledak. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan saat ketiga jenis api binatang ini menjadi lamban. 3 bundel douki yang kuat dicampur dengan beberapa api hijau giok dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka masing-masing melilit kelompok individu api binatang. Langkah kedua, penyempurnaan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Douki segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi 3 kelompok douki yang berputar dengan cepat. Mengikuti rotasi kelompok douki, tekanan di dalamnya sangat meningkat. Di bawah tekanan ini, 3 kelompok Beast Flames mulai bergantian antara warna terang dan gelap. Sementara kekuatan tekanan melonjak, kekuatan spiritual Xiao Yan juga menyerbu ke dalam api. Segera, benih api di dalam api binatang mulai berubah. Mereka dipelajari secara rinci oleh Xiao Yan. Menggunakan ini, Xiao Yan merasakan tekanan di dalam dan memutuskan apakah dia harus memperkuat atau melemahkan mereka. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, melakukan tugas ini adalah masalah yang sangat sederhana. Semuanya berjalan lancar. Semua langkah mulai berjalan cukup lancar di bawah pengawasan kekuatan spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Penggabungan dan penyempurnaan dimulai tanpa kecelakaan. Tentu saja, penyempurnaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Itu membutuhkan perbaikan terus-menerus dalam waktu lama untuk sepenuhnya memurnikan 3 jenis api binatang. Xiao Yan mengerti hal ini. Oleh karena itu, semua perhatiannya tertuju pada penyempurnaan ini setelah memasuki kondisi pelatihannya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang berlimpah, dan dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Waktu di dalam terowongan ruang angkasa dengan cepat berlalu sementara Xiao Yan sangat asyik dengan penyempurnaan. Selama periode waktu ini, Lin Yan tahu bahwa Xiao Yan sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Ini memungkinkan Xiao Yan untuk melakukan pemurnian api binatang tanpa masalah lain. Hari demi hari berlalu di lubang cacing yang monoton ini. Namun, Xiao Yan tetap dalam kondisi pelatihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan juga tidak berani menyelanya, takut dia mungkin secara tidak sengaja menyebabkan sesuatu yang tidak beres dengan Xiao Yan. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari. Beruntung dia saat ini adalah seorang ahli Dou Huang dan bahwa kapal luar angkasa tidak menghabiskan banyak douki. Oleh karena itu, Lin Yan mampu bertahan. Di sisi lain, Xiao Yan muncul seperti biksu tua yang bermeditasi selama 20 hari ini saat dia duduk di dalam kabin. Jika Lin Yan tidak bisa merasakan kekuatan hidup di dalam tubuh Xiao Yan, kemungkinan dia akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan selama pelatihannya. Orang ini, apa yang dia latih? Dia tetap dalam kondisi pelatihannya untuk waktu yang lama. Lin Yan duduk di depan kapal. Tangannya menuangkan gelombang douki ke kapal luar angkasa dengan cara yang biasa. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan di kabin, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bergumam pada dirinya sendiri.
Sementara Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Xiao Yan, yang tidak bergerak sedikit pun selama 20 hari, sedikit bergetar. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Joy melonjak ke wajah Lin Yan ketika dia melihat Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Setelah itu, dia menghela nafas lega tapi tidak mengatakan apapun untuk menyela Xiao Yan. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, menghela nafas panjang. Kegembiraan juga muncul di matanya. Telapak tangannya terbuka dan 3 api kecil seukuran ibu jari muncul dengan tenang. Setelah itu, mereka terbang di sekitar jarinya seperti roh. Panas samar dipancarkan secara samar. Setelah 20 hari pelatihan tak kenal lelah Xiao Yan, 3 jenis api binatang tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya akhirnya menyelesaikan penyempurnaan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari 3 api binatang kecil ini. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa, kemungkinan besar dia tidak akan mampu bertahan dari pemurnian yang berkepanjangan ini. Jika orang lain mencoba ini, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan memperbaiki 3 api binatang ini sedemikian rupa tanpa waktu setengah tahun. Lagi pula, mereka tidak memiliki api surgawi untuk menekan mereka. Selanjutnya, akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika saya berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, saya akan berhasil menguasai keterampilan penciptaan api ini. Selama saya menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan di masa depan, itu cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api transformasi kehidupan, yang diperlukan untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ada kesungguhan di wajahnya saat dia berbicara. Bagaimanapun, langkah penggabungan terakhir ini adalah langkah paling sulit dan berbahaya dari keterampilan penciptaan api ini. Bab 1040, Benih Api. Mata Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api di jari-jarinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan kapal. Dia berkata, sepertinya Anda perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama perjalanan yang tersisa. Keterampilan Dou yang saya latih ini masih kekurangan langkah terakhir. Petik 2. Lin Yan menyeringai dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia berkata, ini masalah kecil. Anda bisa saja bersantai dan berlatih selama tidak terjadi keadaan yang tidak terduga. Selain itu, harus ada sekitar 10 hari lagi sampai akhir lubang cacing. Anda harus bangun sebelum kita pergi. Akan ada beberapa gundukan saat meninggalkan lubang cacing, dan mungkin akan mengganggu Anda. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya kembali ke 3 gumpalan kecil api. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Keberhasilannya dalam mempraktikkan keterampilan penciptaan api akan menentukan apakah dia dapat terus menggunakan teratai api pemusnahan miliknya. Itu adalah langkah pembunuhan Xiao Yan. Ini akan menjadi kerugian besar jika dia tidak bisa lagi menggunakannya. Menggabungkan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan api binatang di jarinya mengeluarkan suara, "Sou," dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan tenggelam ke dalam tubuhnya. 3 gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah dalam sekelompok api hijau giok. Namun, ketika mereka tiba pada jarak tertentu dari nyala api hijau giok, mereka akan mundur karena terkejut. Di depan api surgawi, api binatang biasa menyerupai subjek yang melihat seorang kaisar. Mereka akan merasa sangat takut. Pikiran Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api binatang yang telah dia sempurnakan setelah 20 hari upaya tak kenal lelah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Sebuah perintah terpancar dari hatinya. Setelah pelepasan perintah ini, kekuatan tak terlihat segera keluar dan dengan kuat meraih 3 gumpalan api binatang ini. Setelah itu, dia bertabrakan dengan mereka dengan cara yang kejam. Bang! 3 jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan yang besar segera meletus. Gelombang api 3 warna menyebar. Namun, reaksi perlahan ditekan oleh Glazed Lotus Heart Flame, yang benar-benar mengelilingi api binatang, ketika gelombang membuat kontak dengannya. Xiao Yan tidak peduli bahwa api telah meletus. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan kekuatan besar dengan paksa menggabungkan 3 gumpalan api binatang bersama-sama. 3 jenis api binatang ditekan dengan paksa. Perlawanan mereka melonjak, dan permukaan api yang semula tenang tampak mendidih. Gelembung udara kecil berulang kali muncul dari dalam api, seolah-olah akan meledak. Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Ketika ia mencoba untuk membuat api teratai Buddha marah saat itu, benar-benar dianggap menggetarkan jiwa. Setiap kesalahan kecil akan menyebabkan dia binasa dalam api surgawi.
Dibandingkan dengan adegan saat itu, 3 jenis api binatang itu benar-benar masalah yang sederhana. Meskipun itu masalah sederhana, itu adalah langkah yang perlu dilakukan seseorang untuk berlatih keterampilan penciptaan api. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami perlu mengerahkan semua usahanya. Namun, dengan pengalaman menggabungkan api surgawi sejak saat itu, Xiao Yan tidak tampak terlalu sibuk selama penggabungan kali ini. Kekuatan spiritualnya menyerbu api yang sedang digabungkan dengan kecepatan seperti kilat. Saat kekuatan spiritual menyerbu api, Xiao Yan merasakan kekerasan liar yang menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. 3 jenis api saling menolak. Setiap kali nyala api bertabrakan, kekerasan di dalam setiap nyala api akan tumbuh sedikit lebih banyak. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan terjadi letusan. Hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia merasakan firasat gunung berapi meletus di dalam nyala api. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan nyala api hijau giok yang mengelilinginya, berkurang ukurannya. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam nyala api hijau giok tiba-tiba melonjak. Mengikuti ekspansi tekanan yang cepat, kekerasan liar di dalam nyala api tumbuh berkali-kali. Sepintas, tampaknya akan meletus. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan indikasi melemahnya cengkeramannya. Bang! Tekanan menjadi menakutkan, dan nyala api, yang secara paksa digabungkan bersama tidak bisa lagi menahannya. Suara teredam muncul saat tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Dengan ledakan api, riak api yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu, ia bertabrakan dengan Glazed Lotus Heart Flame di sekitarnya. Kekuatan liar dan kekerasan menyebabkan Glazed Lotus Heart Flame berfluktuasi. Kekuatan liar dan kekerasan sepenuhnya mengalir ke Glazed Lotus Heart Flame. Namun, untungnya Xiao Yan sudah siap. Oleh karena itu, api hati teratai mengkilap tidak tersebar oleh kekuatan. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiao Yan, dia akan sedikit menderita jika menerima pukulan seperti itu. Meskipun kekuatan dari api yang meledak ditekan, tampaknya penggabungan ini tampaknya tidak terlalu berhasil. 3 gumpalan api di dalam api hijau giok telah tersebar. 3 biji api yang sangat kecil melayang di dalam. Ketiga biji api ini sangat kecil. Cara mereka berkedip-kedip muncul seolah-olah mereka akan padam hanya dengan bernapas di dekatnya. Selama ledakan, 3 gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalamnya. Mereka melayang seperti cahaya lilin. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat 3 gumpalan bibit api, yang bisa dipadamkan hanya dengan 1 nafas. Segera, dia mengeluarkan tawa lembut. Sebuah pikiran melintas di hatinya, dan 3 gumpalan biji api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi intens seperti sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Xiao Yan, 3 gumpalan benih api diam-diam menyatu. Setelah itu, 3 gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung di bawah penindasan cerdik yang diciptakan Xiao Yan di sekitar mereka. Tanda-tandanya sangat samar. Namun, mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Segera, kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Dia memantapkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus saat dia perlahan dan bertahap menggabungkan 3 gumpalan biji api ini. Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan usaha sehari. Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan tekanan stabil dalam waktu lama. Oleh karena itu, seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan setiap perubahan kecil di dalam nyala api. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan, dia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah ini dengan sempurna. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu. Hari demi hari berlalu sementara Xiao Yan fokus menggabungkan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari perjalanan, kapal luar angkasa itu mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di depan perahu. Dia biasanya menuangkan gelombang Douqi ke dalam perahu sebelum menggosok dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Kontrol 1 bulan mungkin tidak melelahkan untuk Douqi-nya, tetapi itu menghabiskan banyak perhatiannya. Kita akan dapat meninggalkan lubang cacing setelah hari lain. Apakah orang ini belum selesai? Lin Yan memandang Xiao Yan, yang berada di kabin kapal. Setelah itu, dia melihat kapal luar angkasa lain yang tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tempat tujuan. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Sepertinya dia telah menjadi tukang perahu untuk Xiao Yan selama sebulan. Akan ada riak luar angkasa yang intens saat meninggalkan lubang cacing. Xiao Yan pasti akan terganggu olehnya saat itu.
Jika situasi seperti itu akhirnya menyebabkan Douqi di tubuhnya bergerak liar, itu tidak akan menjadi masalah sederhana. Lin Yan merenung sejenak sebelum menghela nafas dengan lembut, lupakan saja, jika dia tidak bangun sebelum kita meninggalkan lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa. Lin Yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Perahu berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju ujung lubang cacing. Waktu sehari tidak dianggap lama. Selama periode waktu ini, Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Hal ini menyebabkan wajah Lin Yan tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Samar-samar dia bisa melihat cincin cahaya melingkar keperakan. Lin Yan menoleh dan menatap Xiao Yan di kabin. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, berdiri, dan berjalan menuju Xiao Yan. Tangan Lin Yan dengan cepat mengayun ke bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, nyala api hijau giok keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah ketika dia melihat ini. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam api hijau giok. Dia menggerakkan tubuhnya, dan teknik kelincahan yang jelek dengan cepat ditampilkan. Dia menghindari api hijau giok dengan itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari nyala api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat bahwa nyala api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan keterampilan kemampuan Lin Yan yang tidak biasa, dia akan kesulitan menghindarinya dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya menyaksikan nyala api mengalir ke tubuhnya. Berhenti. Untungnya, tangisan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin tepat saat api hijau giok hendak menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat patuh. Namun, suhu panasnya menyebabkan rasa sakit yang membakar di punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Lin Yan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Baru saat itulah Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, yang telah membuka matanya di beberapa titik. Dia tertawa pahit, kamu akhirnya bangun. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau giok ke tubuhnya. Setelah itu, dia menggosok jari-jarinya dengan lembut, dan gumpalan biji api seperti tulang putih pucat perlahan naik dengan suara ci. Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang sukses dari 3 jenis api binatang. Itu juga merupakan benih dari generasi baru, api pengubah kehidupan. Di masa depan, Xiao Yan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Xiao Yan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari kabin. Matanya mendarat di cincin berwarna perak besar tidak jauh darinya. Dia tanpa sadar menyeringai. Wilayah Pil, 3000 api yang membara. Saya telah tiba.